Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Muhammad Ilham. Nah teman-teman, pada sore hari ini yaitu tanggal 30 Juni 2021 kita akan kembali mereview atau melihat-lihat situasi dan kondisi terkini di progres pembangunan sirkuit Mandalika. Baik, sebelum kita sampai ke titik pengerjaan yang akan kita tuju, kita akan melewati surface road bagian luar atau outer surface road. Nah, kita akan masuk ke dalam tunnel yang kedua dan nanti kita akan melihat situasi di dalam tunnel yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam tunnel yang kedua dan kita akan mencoba untuk berjalan di dalam tunnel yang kedua ini untuk melihat seperti apa sih kondisi di dalam tunnel tersebut. Karena selama ini kita hanya bisa melihat dari kamera udara maupun dari kamera darat, tapi tidak pernah masuk langsung ke dalamnya. Dan seperti inilah situasi dan kondisi di dalam tunnel yang kedua ini teman-teman. Masih tergenang air namun debitnya tidak terlalu banyak. Di atas kita sudah dipasangi instalasi listrik, yaitu pemasangan lampu ada di bagian tengah dan ada juga yang di sebelah kirinya. Untuk teman-teman yang belum mengetahui bahwa panjang tunnel ini yaitu 100 meter lebih, berbeda dengan tunnel yang pertama yang memiliki panjang 65 meter. Jadi tunnel yang kedua ini adalah tunnel yang paling panjang. Di dalam sini cukup ribut teman-teman karena sedang ada aktivitas pengerjaan, jadi kita tidak bisa melanjutkan sampai ke ujung sana. Dan kita akan kembali untuk melihat-lihat situasi dan kondisi di dalam tunnel tersebut. Selain itu juga teman-teman, kita akan melihat kondisi dari penyedotan air. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat di bawah ini, jadi yang berwarna pipa, jadi pipa yang berwarna putih ini yang mengeluarkan air, kemudian ditampung sementara di dalam bak penampungan ini. Lalu selanjutnya disedot menggunakan pompa air yang berukuran besar, yang ini teman-teman. Kemudian dialiri ke atas melewati selang yang ada di depan kita ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana debit air rembasan yang terjadi di dalam sebuah tunnel atau terowongan ini, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jarak antara terowongan ini dengan pantai hanya beberapa ratus meter, dan dengan kedalaman seperti ini sekitar 7 meter, digali sedalam 7 meter, maka sudah pasti akan terjadi rembasan karena
posisi kita berada di bawah, lebih rendah dari air laut. Nah, saat ini proses penyedotan terus berlangsung selama 24 jam, karena kalau tidak, tunnel ini akan banjir. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, pasti para kontraktor atau desainer untuk tunnel ini sudah memikirkan hal-hal seperti itu, sehingga kita akan menunggu bagaimana cara penanganan dari genangan air yang terus terjadi di dalam tunnel tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke titik pengerjaan yang lainnya, dan saat ini kita masih melintas di atas inner line surface road untuk menuju ke titik yang lainnya. Rencananya sekarang kita akan menuju ke bagian tikungan yang ke-6, karena di bagian tikungan yang ke-6 sedang ada aktivitas pembersihan debu untuk melakukan proses penyiraman cairan prime coat. Teman-teman, sekarang saya berada di tikungan ke-16, dan di depan kita ini adalah bagian run off, di mana tadi pagi sudah dilakukan penghamparan subbase, dan ini adalah hasilnya. Di depan ini juga bagian run off yang sudah dihamparkan subbase. Kemudian di bagian tikungan ke-17 di sini sedang ada aktivitas pembersihan debu yang menempel. Maka artinya ketika sudah dilakukan pembersihan debu, akan dilakukan penyiraman cairan prime coat, lalu selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Teknik ini menggunakan sistem hidrolik, jadi disemprot menggunakan angin yang bertekanan tinggi, sehingga semua debu akan menyingkir dari permukaan. Nah teman-teman, area yang akan dilakukan prime coat atau penyiraman cairan aspal ini yaitu di bagian surface road bagian dalam atau inner surface road. Di sini sudah disiapkan satu tangki cairan aspal yang sudah siap untuk melakukan proses penyiraman atau pengikatan batu subbase. Namun masih menunggu proses pembersihan debu yang ada di area surface road ini. Kemungkinan jika sudah dilakukan penyiraman cairan prime coat, maka beberapa hari atau bahkan besok sudah akan melakukan pengaspalan. Jadi tidak menunggu lama setelah dilakukan penyiraman cairan prime coat. Di ujung sana terlihat pembangunan race control. Nanti beberapa hari yang akan datang kita akan update lagi di kondisi saat lembur malam hari. Baik teman-teman, sekian dulu informasi mengenai perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.